Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Bapak Ibu, jamaah Rihlah wisata dakwah, insyaallah kita akan bersama-sama berangkat menuju villa yang berada di bawah Gunung Salak. Saya sudah melihat beberapa kali dan insya Allah indah sekali. Kebersamaan kita di dalam perjalanan ini, ya, pertama niatnya harus ibadah karena Allah, supaya capeknya bernilai. Ya. Sebab kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal sangat tergantung dengan niatnya. Niat kita dari rumah, insya Allah kembali ke rumah, berangkat pulang selamat, niatnya ibadah karena Allah. Banyak orang berrekreasi tapi hanya sebatas mencari kesenangan fisiknya saja, memuaskan mata, memuaskan perut, memuaskan kaki untuk jalan-jalannya dan sebagainya, tetapi tidak ada nilai lain. Nah, kita tidak mau yang model seperti itu. Kita ingin asyik buat badan kita, tapi terpenuhi juga kebutuhan rohani kita. Jadi kita ini akan berrekreasi jasmani, rohani. Untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmani rohani ini, makanya rehla ini diadakan paling tidak untuk merubah suasana dari suasana pengajian yang berada di kampung-kampung kita, di wilayah-wilayah kita, kepada suasana alam. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 190-191 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang kategori orang yang berfikir, ulul albab. Yang tandanya adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan tiduran. Nah, ini misi untuk rehla harus mengandung ini, supaya ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun tiduran. Ya, makanya dari mulai niat yang benar sampai kepada aktivitas kita, dan di antara adab safar, adab rehla ini tidak boleh ada maksiat, karena memang niat kita bukan untuk maksiat, niat kita untuk ketaatan, ya, untuk menambah ibadah, menambah pahala, menambah kedekatan kepada Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang kita saksikan yang luar biasa ini. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan tadzakkur, supaya lebih dekat kepada Allah, supaya ingat kepada Allah, supaya tahu arti kita itu. Sebab kalau kita ingat sama Allah, maka di mana saja kita berada akan dilindungi oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, maka kalau kamu ingat sama aku kepada Allah, aku akan ingat kepadamu. Dan kata Nabi dalam hadis qudsi, man arafani fir rakha araftuhu fi syiddah. Siapa yang mengenal aku dalam keadaan dia senang, Allah akan mengenal dia dalam keadaan dia susah. Ya, kita sekarang lagi senang-senang ini. Rekreasi itu kan bagian daripada ekspresi rasa senang. Nanti pada saatnya orang akan mengalami susah. Ketika dia sakit, ketika dia menderita, ketika ada masalah. Nah, ketika kita ketika senang ingat Allah, ketika susah juga akan diingat sama Allah. Makanya tadzakkur ini akan melahirkan satu ekspresi kedekatan antara hamba dengan Allah.
Meskipun tadakur ini nanti bentuknya banyak, dalam sebentar lagi kita bicarakan insyaallah. Yang kedua adalah tafakur. Tujuan rehla ini selain tadakur, bahasa tadakur juga kadang-kadang diusulkan dengan tadabur. Ya, tadabur Al-Quran. Ya, bukan tadabur alam, tadabur Al-Quran. Supaya kita mendekat kepada Allah SWT. Yang kedua adalah tafakur, tafakur alam. Sampai mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak engkau ciptakan semua ciptaan ini sia-sia. Makanya termasuk penciptaan manusia. Untuk apa? Allah ciptakan alam semesta ini, langit, bumi, gunung dan seisinya untuk manusia. Manusia itu siapa? Untuk Allah. Makanya Allah ingatkan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Kemarin ada persaksian seorang kaya raya, siapa namanya? Ya, Bob Afi itu siapa namanya itu? Ya, dia itu orang kaya raya, tapi ketika mau meninggal menderita banget. Dan dia mengekspresikan bahwa ternyata apa yang saya cari dengan berbagai macam kekayaan itu nggak ada artinya buat saya. Saya sakit juga nggak ada yang ganti. Saya menderita juga nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Tetapi kekayaan tetap aja kekayaan. Ya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi sangat merana. Ya, dan itu bukan cuma sekedar meninggal, ada tanggung jawabnya. Nanti di akhirat apa yang sudah dia buat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Makanya rugi kalau sampai kita hidup tidak punya misi, tidak punya tujuan. Nah, kita dalam rekreasi ini diingatkan kembali arti hidup ini, tujuan hidup ini, supaya kita jangan senang sesaat kemudian menderita selama-lamanya. Kita ingin senang di dunia, senang berlanjut sampai di akhirat. Kita juga nggak ingin ada ibu-ibu yang di satu pengajian bilang begini, Pak Ustadz, kalau nanti di surga bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Jadi bidadari. Saya tanya sama ibu ini, apa ibu nggak ketemu sama suaminya di surga? Enggak Pak Ustadz, enggak, cukup di dunia saja, enggak mau. Nah ini kan kenapa? Istrinya ngaji, suaminya nggak ngaji nih, iya kan? Dia tidak bahagia dengan suaminya nih, rupanya mungkin tidak sejalan. Tapi kalau suaminya ngaji, istrinya ngaji, ya kemudian anaknya diarahkan kepada yang benar, wah itu rumah tangga luar biasa. Saya menemukan ada jamaah saya, kalau lihat dohirnya kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi ibu ini hidupnya menderita batin. Kenapa? Suaminya nggak ngaji. Kenapa? Ketika ibu ini hanya mau makan yang halal, konsumsi yang halal, suaminya makannya sembarangan. Diajak ke restoran Jepang, suaminya makan sembarangan aja. Istrinya nggak mau. Dia tahu kalau makan haram akan mempengaruhi amal saleh, mempengaruhi kehidupan. Dia sangat hati-hati. Tapi suaminya nggak mau. Malah dia diomelin, dimarahin di depan orang karena mau yang halal. Nah ini masalah kan, artinya ketidakcocokan ini menjadikan masalah dalam rumah tangga. Makanya kita bersama-sama pengajian ini menyamakan persepsi, ya, menyamakan tujuan hidup, menyamakan langkah, apalagi nanti untuk generasi ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai Bapak Ibu yang bayi itu kemudian dilahirkan untuk dididik menjadi anak Qur'ani, generasi Qur'ani, luar biasa. Ibu bapak akan menemukan beda. Anak ibu bapak yang hafal Quran, orientasinya untuk perjuangan Islam beda dengan anak-anak yang kemudian polanya hanya mengejar matematika, fisika, sukses untuk duniawinya, tapi abai terhadap akhiratnya. Kenapa? Harta anak-anak seperti ini nggak bermanfaat buat bapak ibu sekalian. Ya, kenapa? Kita besarkan mereka kadang-kadang nanti bisa menjadi celaka buat orang tuanya. Kenapa? Orientasi akhiratnya diabaikan. Tapi kalau kita punya anak, punya cucu yang diarahkan untuk sukses duniawi, sukses ukhrawi, luar biasa itu, akan bernilai terus. Ya, tanaman anak itu akan terus berkembang. Sehingga karenanya perjalanan kita ini mari kita evaluasi, karena istilahnya ada inner journey, ada outer journey.
Ya, coba kita refleksikan diri kita masing-masing, apa sudah kita buat pada masa lalu dan apa yang akan kita buat ke depan. Masing-masing diri kita silakan itu nanti dikoreksi sendiri, ya, dievaluasi sendiri. Kemudian melihat ke depan bagaimana. Ya, apalagi melihat keadaan umat sekarang. Ya, kita outer journey-nya bukan cuma alam saja, tetapi kita coba lihat umat ini. Apa yang terjadi dengan umat kita ini? Mengapa umat Islam di mana-mana disiksa, diperkosa, diinjek-injek haknya, dibunuh, ya, dihancurkan, diusir. Ya, mungkin suatu saat kita perlu rekreasi ke mana? Ke ke Langsa sana. Lihatlah saudara kita masyarakat muslim dari Rohingya itu. Bagaimana derita mereka itu? Kita dengar dari mereka langsung, luar biasa. Alhamdulillah kita tidak mengalami derita seperti mereka. Coba lihat sekarang kejahatan Rusia dengan Syiah Iran dan yang lainnya itu menghancurkan umat Islam yang ada di Syria. Lihat kita di depan mata sekarang ini, kaum Yahudi membunuhi muslimah di Palestina sana dengan kekejaman yang luar biasa, sementara dunia hanya menonton, tidak berbuat apa-apanya itu. Makanya umat ini harus dipinterkan, umat ini harus dikaitkan dengan problematika umat yang ada secara luas itu. Jangan kita acuh tak acuh. Banyak umat sekarang acuh tak acuh. Hatta doa saja nggak doain coba itu. Apalagi uangnya, apalagi nyawanya. Doa saja nggak perhatian dia. Nah ini kemudian kita lihat bagaimana itu. Lihat di banyak masjid-masjid kita nggak dengar itu namanya kunut nazilah. Hanya segelintir masjid saja yang mengadakan kunut nazilah. Kenapa? Mereka punya perhatian dengan saudaranya. Tapi banyak masyarakat yang lainnya tidak ada perhatian itu. Kalau ada doa di luar yang mereka ketahui, ini doa apa lagi nih? Ajaran baru lagi nih. Kenapa? Nggak paham. Itu kunut nazilah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk doa-doa buat saudara-saudara yang menderita. Harusnya itu kan dipahami, tapi mereka nggak paham. Nah ini masalahnya umat masih banyak yang awam. Nah sekarang nanti kita berjalan ini apa yang kita perlu pikirkan buat perbaikan umat ini. Ya, saya melihat 6.500 masjid Salim di Jakarta tidak banyak berbuat banyak untuk umat. Banyak pengajian diadakan, tetapi kemudian aksi-aksi buat umat ini belum banyak dilakukan. Jadi hanya melahirkan orang soleh, tambah ibadahnya, tambah ngajinya, tambah pahalanya, tapi kesadaran untuk memecahkan masalah umat ini masih rendah. Nah mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita akan banyak belajar, kemudian banyak merenung, banyak melakukan langkah-langkah ke depan, buat rencana-rencana apa yang baik, ya kemudian bisa kita jadikan amal kita nanti ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki bakal kita tinggalkan dan yang kita bawa hanya amal saleh saja. Nah, barakallahu makanya Bapak sekalian, ke arah itulah kita akan menuju dalam perjalanan kita rehla ini, yaitu kita berusaha untuk mendekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kedekatan kepada alam yang kita kunjungin ini, dan termasuk mengoreksi kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apakah kamu tidak melihat. Makanya basirah, ya, basar ini pandangan mata, kita sertai dengan basirat, dengan pandangan pandangan kalbu, pandangan rohani, ya, yang itu akan membukakan nanti mata kita terhadap berbagai hal yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian dari kita, sehingga kita bisa menjadikan hidup ini sebagai satu lahan perjuangan untuk menanam amal-amal saleh kita. Ya, warahmatullahi saya tidak berpanjang kata. Adapun adab safar dalam bentuk yang sunnah, ya memang kita perlu untuk saling menjaga, saling menasihati, ya saling mengingatkan sebagai bagian belajar untuk bersaudara. Ya, persaudaraan ini nanti akan kita bahas di atas sana nanti. Apa hak dan kewajiban dalam persaudaraan ini dan bagaimana kita membangun persaudaraan ini, karena di antara nilai yang terbesar nanti di akhirat adalah nilai persaudaraan. Ya, karena di sana ada surga yang tidak bisa dicapai kecuali oleh mereka yang bersaudara. Itu surga yang tertinggi. Tidak dicapai kecuali mereka yang bersaudara karena Allah SWT. Nah itu kita sedang belajar untuk bagaimana membangun dan merekatkan persaudaraan ini. Jadi bukan cuma sebatas suami istri, ikatan pernikahan atau kekeluargaan, tetapi dalam arti ukhuwah yang dibangun atas dasar keimanan. Insyaallah setelah ini kita menjadi lebih dekat, lebih akrab, paling tidak saling mendoakan. Sehingga
jiwa-jiwa yang bagus ini akan terkumpul dalam satu keadaan yang selalu berpikir untuk kejayaan Islam. Ya, banyak orang sekarang yang dipikir kejayaan perusahaan, kejayaan lembaganya ataupun kejayaan dunianya, tapi tidak banyak memikirkan kejayaan Islam. Nah, kita perjalanan ini ingin memikirkan kejayaan Islam, yang kemudian itu menjadi bagian. Kalau bisa kita punya saham di situ, punya saham untuk bisa berbuat sesuatu. Barangkali itu, insya Allah sebelum nanti kita berangkat, kita doa safar, ya. Atau sekarang aja mungkin biar ya bareng-bareng sambil latihan ya. Ini bukan ngajari, ini sekedar mengingatkan saja. Ya, ini namanya latihan. Jadi jangan dibilang bid'ah lagi. Ya, bid'ah itu dimaksudkan kalau memang sengaja untuk kur gitu kan. Tapi ini untuk belajar supaya kita nanti perjalanan diberkahi oleh Allah, terjaga. Kalau pun ada apa-apa, kita pasrah diri kepada Allah. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Barakallahu fikum. Barangkali itu bacaan kalau kita akan safar, dan tentunya kita saling menjaga satu sama lain dan munculkan arti persaudaraan dan kebersamaan ini, sehingga kita merasakan kesyahduan nanti akan terasa saat berpisah, ya, bahwa nikmatnya persaudaraan itu lebih daripada nikmatnya makan. Apalagi kita makan sambil bersaudara, luar biasa itu. Ya. Sampai kita bikin restoran saudara, insyaallah. Saudara bersama-sama. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.